di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber politik tertua di semesta, karena umur saya 63 tahun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini gimana sih PKS itu kok ninggalin Anies? Katanya waktu yang dikasih ke Anies untuk dapetin 4 kursi tambahan udah habis, udah 40 hari sejak deklarasi Anies Sohibul Iman. Kasih waktu 40 hari sudah habis, 4 Agustus kemarin. Jadi ada opsi kedua sekarang, PKS meninggalkan Anies dan mau bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Yang penting ada kepastian di koalisi Indonesia Maju itu. Sohibul Iman harus ikut berlaga, entah jadi gubernur katanya, entah jadi wakil gubernur. Ya nggak mungkin lah orang baru nongol belakangan tahu-tahu menggeser Ridwan Kamil, ya kan? Ya paling jauh jadi wakil gubernur ya, dari Ridwan Kamil ya. Kalau begitu itu ada kerugian ya. Sejarah akan menilai PKS itu betul-betul tidak tidak memperhatikan nilai, bukan lagi sebagai partai dakwah ya, tapi betul-betul partai yang sangat pragmatis dan menjual ideologinya, nggak peduli, yang penting dapat jabatan gitu ya. Padahal dia kan mempersoalkan ya banyak hal terhadap Prabowo yang sekarang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi PKS ini memang bukanlah PK atau PKS yang dulu ya. PKS sekarang udah mungkin dia juga nggak tahan, sudah jadi 10 tahun kan jadi oposisi bersama Demokrat. Demokrat aja nggak tahan, meninggalkan Anies juga gara-gara wakil calon presiden AHY yang nggak jadi dengan Anies, langsung mutung, langsung memeluk musuhnya Anies yaitu Prabowo dalam Pilpres ya. Dan sekarang dia dapat, AHY itu dapat jabatan menteri Badan Pertanahan Nasional ATR ya. Yang tadinya dia mengecam keras terhadap IKN, sekarang memuja-muja IKN, yaitu AHY. Jadi memang kekuasaan itu bisa mengubah ya. Orang bisa kehilangan perspektif loh, karena kekuasaan, karena uang. Apalagi semangat feudalisme di Indonesia itu tinggi sekali. Jadi kalau udah jadi menteri, pintunya dibukain gitu, tasnya dibawain, orang kemudian di ruangan itu waktu jalan juga diperhatikan banyak orang, semua menyembah, kira-kira begitu ya, menghormat pemimpin baru. Jadi ada kenikmatan psikologis jadi pejabat di Indonesia itu, dan sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan nilai. Kalau perlu mengecam lawan yang dulu teman, dikecam sebagai orang yang nggak berakhlak, nggak mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Demokrat itulah yang kemudian berbalik badan. Nah sekarang tampaknya akan diikuti oleh Partai Keadilan Sejahtera ya, karena merasa nggak aman, kursinya kurang dalam mendukung dalam mendukung Anies yang 22 kursi minimal ya, dan PKS sebagai pemenang legislatif di DKI itu baru dapat kursi, meskipun pemenang pemilu legislatif dia mendapatkan kursi 18 ya, kurang 4 sebenarnya. Dan itu cenderung dia menyalahkan Anies. Kenapa kalau kurang 4, kenapa kok ya nggak mungkin dong disalahin PKS, kata salah satu pejabat PKS kan. Yang harus disalahkan Anies, kenapa nggak bisa nyari 4 tambahannya. Cara ngeles ya seorang politisi untuk meninggalkan Anies dan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju.
Prabowo ya. Ya itulah politik ya. Sekarang tentu ya PDIP juga merasa berpikir realistis sekarang. Kalau memang PKS itu meninggalkan Anies, berarti ada chance, ada peluang bagi PDIP untuk masuk ya. Kenapa? Anies itu kan punya reputasi yang tinggi, di survei pun itu nomor satu unggulnya, terus kemudian Ahok, terus kemudian baru angkanya jauh Ridwan Kamil ya. Yang Ridwan Kamil kemarin baru dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju ya. Koalisi Indonesia Maju itu isinya Demokrat, PAN, Gerindra, Golkar ya kan. Terus apa lagi? Nanti ditambah Nasdem, PKB dan PKS ya. Nah, kalau begitu soalnya kan coba akhirnya jangan-jangan nanti Anies didukung oleh PDIP, yang PDIP ternyata dikurung ya, ditinggal secara sengaja oleh Kim ya kan? Karena Kim ini kan dekat ke Jokowi, sementara PDIP dikhianati oleh Jokowi, padahal PDIP sudah membesarkan Jokowi selama 22 tahun sejak wali kota, 2 periode wali kota Solo, kemudian gubernur DKI 2,5 tahun, kemudian presiden RI 2 periode, itu sudah 22 tahun. Tapi dicampakkan begitu saja PDI yang berjasa bagi Jokowi itu. Nah, Koalisi Indonesia Maju kan besar karena Jokowi. Paling enggak kartu truf dari tokoh-tokoh di Kim itu ada di kantongnya Jokowi. Kasus-kasusnya itu mungkin pajak, mungkin apa, kita nggak tahu ya kan. Tapi mereka menjadi sangat penurut ya. Kalau bahasa satu analisis dari mana partai-partai itu jadi membebek pada Jokowi. Nah, apakah situasi ini yang akan dimasuki oleh siapa itu? Oleh PKS ya. Tampaknya dia akan menyusul Demokrat, tidak tahan menjadi oposisi selama 10 tahun. Mungkin merasa tidak mendapat apa-apa, sekarang ada peluang untuk mengikuti atau merasakan kue yang sangat besar di bawah kepemimpinan pemimpin baru, yaitu Prabowo. Tetapi kita sekarang lihat Anies, kemungkinan Anies bisa berpasangan didukung oleh PDIP, mungkin juga didukung oleh Kaisang atau oleh Partai Solidaritas Indonesia. Berarti kalau Partai Solidaritas Indonesia itu menggabung ke PDIP, itu satu yang mungkin ya untuk mengatrol partai baru PSI itu yang punya 8 kursi di DPRD DKI atau di DPRD Jakarta istilahnya, bukan DKI lagi, Jakarta. Sementara siapa itu, si PDIP kan kursinya 15 ya, PKS 18. Jadi kalau PDIP 15 ditambah Partai Solidaritas Indonesia-nya Kaisang 8, berarti 23. Cukup bisa membuat Anies berlayar dengan dukungan partai baru, yaitu PDIP dan PSI. Gimana kalau sampai skenario-nya begitu? Apa enggak berdosa pas PKS itu yang mengultimatum untuk meninggalkan Anies karena 40 hari batas yang diberikan ya, deadline-nya untuk Anies sudah terlampaui sejak dideklarasikan Anies dan Sohibul Iman disingkat aman. Anies tidak berhasil mendatangkan 4 kursi tambahan yang bisa membawa dia berlayar, dan itu membuat PKS membuat opsi yang kedua, yaitu meninggalkan Anies dan masuk menjadi Kim. Mungkin bayangannya akan menjadi wakil gubernur dari Ridwan Kamil karena merasa posisi politiknya tinggi
sebagai pemenang pemilu legislatif di DKI dengan kursi 18. Sementara anggota Koalisi Indonesia Maju yang lain seperti Golkar 10, PAN 10, PKB 10, Nasdem itu 11, Gerindra 10, ya kan? Sementara PKS sendiri kalau dia gabung ke KIM dia kursinya 18, ya kan? Memang daya tawarnya tinggi, kemungkinan bisa jadi bakal calon gubernur di Jakarta atau wakilnya dari RK. Itu tampaknya tipuan-tipuan duniawi itu sangat hijau dan menarik ya. Sehingga membuka peluang Anies itu ditinggalkan ya oleh kawan dakwah, kawan seperjuangan hanya demi tarikan kursi dan jabatan. Mau kemana PKS itu sebenarnya, ya kan? Setelah tempo hari ditinggalkan oleh kader-kader mudanya seperti Anies Mata dan Fahri Hamzah yang membentuk partai baru yaitu gelombang rakyat yang disebut Gelora ya. Itu karena ada ketidakpuasan terhadap struktur PKS yang mungkin sudah tidak bisa menyerap aspirasi yang selalu berkembang di kalangan anak-anak muda, sehingga orang-orang yang berjasa bagi pertumbuhan PKS seperti Fahri Hamzah dan juga Anies Mata yang berkali-kali jadi sekjen PKS itu bisa mental dan tidak bisa ditampung dalam PKS, sehingga mereka membentuk partai baru. Dan tampaknya PKS sekarang menghadapi dilema lagi ketika Anies menurut perasaan PKS itu gak dapat tiket untuk berlayar bertarung menjadi gubernur DKI. Tapi tampaknya sejarah akan berjalan dengan cara yang tidak direncanakan. Kita boleh ya, merencanakan masa depan, tapi tidak bisa memastikannya. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita imajinasikan. Tapi hidup, meskipun kita tidak paham dan ganjil, hidup harus diteruskan karena hidup adalah seperti yang kita jalani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.